Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bor. Gimana? Sini, curhat sama Mimin. Motor mogok melewati genangan air. Iya salah. Apa gua bilang, Bor? Kalau lu naik mobil, lu gak bakalan kehujanan walau melewati genangan air yang tingginya pusar kodok. Tapi ya sudahlah, intinya kalian masih diberi kesehatan, itu ya sudah alhamdulillah. Nah ini yang kalian tunggu, bukan gadis ataupun janda muda. Dan berhubung ini masih musim penghujan, daftar ini sangat cocok buat kalian yang ingin memulai berkeluarga. Ya memang musim hujan itu paling enak ya membuat keluarga, Bor. Dan inilah daftar MPV murah dimulai harga 10 jutaan. Nomor 1, Daihatsu Zebra. Waduh, berhubung dana kalian ngepas campur ngutang, si Zebra ini sangat cocok buat kalian yang sudah kebelet pingin punya mobil. Pertama diluncurkan pada tahun 1980-an, mobil ini melanjutkan penjualan dari Daihatsu WJ S89, Bor. Barulah pada tahun 1990-an, pihak Daihatsu mengupgrade spesifikasi mesinnya dengan menggunakan mesin SOHC 1300cc 4 silinder 16 katup. Dan barulah pada tahun 1995, Zebra S-Pass diluncurkan dengan gaya ala-ala door sliding. Tapi kita cuma bahas Zebra yang keluaran tahun 1990, Bor. Jika dilihat-lihat, sekilas desain mobil ini sangat mirip sama si Carry yang kalau jalannya paling di belakang. Ya, ini masuk dalam keluarga van. Mempunyai mesin karburator 1300cc, mobil ini cukup irit bahan bakar. Cukup ramah di kantong, Bor, sekitar 1:12 untuk jalan bebas hambatan. Gak usah risau soal perawatan, karena spare part mobil ini sangat banyak berceceran di jalan. Coba kita intip saja dalamnya, Bor. Dikit aja, gak usah banyak-banyak. Waduh, apa yang harus gua ngomongin, Bor, jika kondisinya seperti ini? Dan kebanyakan populasi Zebra ini kondisinya cukup memprihatinkan. Jadi ya sabar wae, cuk. Uang duit siti jaluk api. Iya salam. Nah tuh, lihat sendiri aja, Bor. Dalemannya yang luas dengan kapasitas bangku 7 penumpang. Tapi ya bisalah kalian isi dengan 11 penumpang untuk acara kondangan. Gelar tikar. Bang. Untuk membuka kaca bagian depan masih menggunakan ongkel, sedangkan kaca di bagian tengah masih digesrek-gesrek, Bor. Jangan ngomongin AC. Tentunya AC Zebra ini lumayan lengkap. Dari AC yang cukup dingin di musim penghujan sampai AC pemanas suhu di musim kemarau. Bolehlah kalian sauna di dalam. Gak usah banyak ngopot lagi, Bor. Langsung saja kita bahas harganya. Walau sebagian besar orang tak menganggap mobil ini ada, tapi gini-gini mobil pabrikan Daihatsu ini cukup diminati untuk kalangan orang yang memiliki duit 12 jutaan. Ya, pasarannya memang segitu, Bor. Tapi ya ada yang jual 10 juta, tergantung kondisi. Dan jika kalian ingin lebih murah, ya kalian nego lah, ngotot-ngototan sama penjualnya, Bor. Barulah habis itu bisa ikut KMI, Komunitas Macet Indonesia. Nomor 2, Kijang Doyok. Gua heran, Bor, kenapa mobil ini diberi nama Kijang Doyok, padahal ya nggak ada mirip-miripnya sama si Doyok. Mimin hampir lupa, Bor. Sepertinya kita sudah bahas mobil ini, tapi yang versi pick up. Nah, gantian kita bahas yang berkeluarga. Si Doyok ini pertama diluncurkan pada tahun 1981, merupakan generasi kedua setelah Kijang Boyo, Bor. Dengan bentuk serba mengotak dan lekukan-lekukan yang tajam serta bodi menggunakan material besi yang kokoh, mobil ini cukup diperhitungkan untuk kendaraan perang mencari nafkah. Dan yang istimewanya lagi, pada zaman dulu pihak Toyota sudah memberikan teknologi pelapis anti karat yang diberi nama Toyota Cushion Electro Cladding, yang pihak Toyota mengeklaim mampu mencegah karat secara menyeluruh. Tapi ya faktanya banyak juga yang berkarat, cok. Memasuki dalemannya, ya cuma ada bangku.
Ya, seperti yang Mimin juga bilang Bor, dashboard mobil ini sama juga menggunakan material full besi, kecuali di bagian speedometer. Memang orang zaman dahulu itu kalau merancang mobil ya kuat-kuat Bor, dan kapasitasnya sangat luas. Lihat saja itu Bor. Dibekali dengan mesin berkode 4K 1300 cc, tenaga yang dihasilkan mobil ini sebesar 58 horsepower dengan torsi maksimalnya 93 Nm. Mesin yang sama pula digunakan pada Corolla DX Bor dengan konsumsi bahan bakar sekitar 9-11 km per liter. Langsung saja kita bahas harganya Bor. Mobil dari keluaran Sri Mulat ini dijual kisaran harga 15 jutaan tergantung kondisi. Ya, terkadang ada juga yang jual sampai 40 jutaan. Susah kalau ngomong sama kolektor Bor. Oh iya, Mimin cuma ngasih saran. Ketika kalian hendak membeli mobil tua, ajaklah orang yang berkompeten dalam perotomotifan Motuba. Jangan ajak maklar yang dikit-dikit minta makan Bor. Bangkrut badare. Ya, pasti kalian gak mau kan? Habis beli mobil, harus opnam di bengkel. Maaf. Nomor 3. Entek Bor daftare. Ya, semua mobil keluarga harga 10 juta sampai 20 juta sudah kita ulas. Dari Suzuki Carry, Jetstar, Hijet sampai Kijang Super, ya kita sudah pernah bahas. Tapi santai Bor, untuk menghormati kaum mata-mata alias CLBK kita kasih bonus. Itu yang kemarin request. Nomor 3, VW Kombi. Emang VW Kombi harga 10 juta ada bang? Makanya kalau nonton video jangan di skip-skip. Angel temen tuturanmu met. Berbicara soal Volkswagen, pasti tertuju pada dua mobil legendarisnya Bor. Apalagi kalau bukan si VW Kodok dan VW Kombi. Jelas saja, kedua mobil ini memang menjadi senjata andalan pabrikan asal Jerman untuk sukses di industri otomotif dunia. Si Kombi ini pertama diperkenalkan pada tahun 1950 silam. Mobil ini memiliki nama resmi VW Transporter atau Kombi dengan kepanjangannya kombinasio. Baca sendiri aja kalian. Ide VW Kombi ini sendiri sebenarnya berasal dari importir mobil VW asal Belanda. Ia bernama Ben Pon. Pada tahun 1947, si Ben ini terinspirasi dari troli bermotor yang ada di pabrik. Dan kemudian, Ben langsung membayangkan sebuah mobil berbentuk kotak dengan ruang yang sangat lega. Berapakah besarnya? Dan barulah pada tahun 1967, Volkswagen memperkenalkan generasi kedua dari si Kombi ini. Bukan sembarang obat batuk biasa Bor, karena yang kita bahas ini generasi kedua tahun 70-an. Karena yang generasi pertama populasinya rada langka di jalanan berbisul Indonesia. Waduh, akan terlalu panjang Bor kalau kita bahas sejarah mobil ini. Langsung sajalah kita tengok dalamnya mobil Scooby-Doo. Wah, sangat mewah bukan? Itu yang sudah dimodif bang. Maaf. Memang kebanyakan owner mobil ini lebih suka merombak abis dalemannya dari si Kombi ini. Nah, ini yang asli Bor, sawang-sawang aja lah. Siapa tahu kalian gak minat membeli. Maksudnya minat membeli kalau ada cuan. Sudah puas liatnya Bor. Lanjut kita bahas dapur paculnya. Buat kalian yang penasaran letak mesin mobil ini di mana, ya ngumpet di sini. Nggak seperti mobil van yang mesinnya ngumpet di bawah bangku Bor, bikin panas pantat. Mobil ini dibekali dengan mesin bensin berkapasitas 1700 cc. Nggak usah tanya-tanya tenaganya Bor, nggak penting juga buat kaum CLBK. Yang penting bisa nonton nyawang rondong, guyang-guyu dewe. Bangke juga otak lu, maaf. Jika kalian penasaran sama harga mobil ini, langsung saja Bor, cek di OLX. Soalnya kalau mulut gua yang ngasih tahu, ntar dikira ngibul sama kaum nyir-nyir.
Perlu kalian ketahui Bor, pasaran mobil VW ini lumayan gelap. Jadi kalau kalian nemu dengan harga yang murah, bilang alhamdulillah. Tetapi biasanya untuk sebuah bahan, mobil ini di kisaran harga 60 jutaan Bor. Mahal bukan? Nah, cukup sampai di sini dulu Bor, pembahasan tentang daftar mobil Motoba. Cuma satu yang harganya pasti, itu adalah Daihatsu Zebra. Pak Mukidi bawa celurit, gua Aldi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curut, penutup bagian gua. Thanks.